Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Sorry, suara aku agak meninggi karena emosi. Karena ini udah tag yang ketiga. Tag pertama lagi seru-serunya hampir 30 menit. Tiba-tiba ada yang nelpon, bunda aku nanyain nomor telepon tetangga karena ada yang baru meninggal di sini, dan aku juga lagi ngurus dan aku yang tahu nomornya. Mohon maaf, jadi narasumber suaranya nggak kedengeran. Nah, yang kedua kali, dan ternyata aku pakai provider aku dan lendat-lendut. Nah, oke. Aku nanti mau undang narasumber Mbak Wahyuni Ningsih. Thank you Geger nih Bikso udah standby. Jadi ini studio baru dengan rasa yang agak kesel tadi karena hampir 3 kali ini. Mudah-mudahan yang ini berhasil sampai 1 jam ke depan. Mbak Yuni aku minta waktunya tambahan setengah jam lagi supaya teman-teman semuanya denger dari awal bagaimana caranya Promil mengetuk pintu langit ya. Jadi ini kita dari ulang deh. Promil mengetuk pintu langit. Karena yang tadi tuh nggak ke-save Mbak. Sayang banget, jadi yang nanti nggak nonton jadi nggak bisa nggak bisa ikutan lihat. Jadi aku minta waktunya ya Mbak Yuni ya, 30 menit pintu langit. Oke, mudah-mudahan juga tukang las yang depan rumah nih nggak mulai dulu 30 menit ke depan, hopefully ya guys. Kalau ada ya nanti aku coba cara lain supaya tetap nyaman live-nya. Oke, selama ini yang udah nanya, aktif bertanya adalah Mbak Geger nih Bikso nih. Kayaknya Mbak Geger nih Bikso mungkin bisa dapetin hadiah ini. Tapi siapa lagi yang nanti kalau ada yang nanya lain lagi yang bagus juga nanti ada hadiah lagi dari aku. Oke guys, kita undang Mbak Wahyuninya lagi. Mbak Wahyuni mohon maaf, mungkin bisa dari ulang lagi ya Mbak ya. Apa yang disampaikan nama Mbak Wahyuni itu menurut aku sih bagus banget. Gak buat aku aja tapi buat yang lain. Nanti aku akan share di IGTV dan YouTube channel aku. Ya Mbak Yuni nggak apa-apa ya Mbak Yuni, bisa nggak 30 menit ke depan lagi? Soalnya tadi itu bener, mohon maaf banget. Jadi kebetulan kan tetangga aku meninggal di sehari sebelum Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah meninggal. Jadi biasalah kan harus koordinasi 3 hari penghiburan sanak saudara di rumah kan. Jadi siapin makanan dan lain-lain. Nah ibuku kebetulan satu RT dan ada nomor yang dia nggak punya, jadi gitu. Tapi sekarang udah aman. Oke, gimana nih Mbak? Boleh dari awal enggak? Oh ya, langsung awal aja ya. Yang pertama itu sholat taubat tadi. Oke, caranya ibu mandi suci seperti kita suci dari haid. Terus kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan niat usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Di sujud terakhir bisa ditambahkan dengan doa Nabi Yunus, karena doa Nabi Yunus ini kan ketika Nabi Yunus bertaubat itu ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu melakukan kekuatan doa dan pikiran, selalu berpikiran positif. Terus menanami rahim dengan cinta, syukur, menghilangkan segala penyakit hati. Kemudian menuliskan keinginan kita serta tanggal, bulan dan tahun. Misalkan pengen gitu. Jadi hamil, ditempel gitu ya kayak? Ya, ditempel. Nanti kita bacakan sholawat setiap hari. Saya udah bikin tempelannya. Hopefully sih pengennya tanggal 10 Oktober 2020. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Terus jadi tulis pengen punya anak kembar, perempuan dan laki-laki gitu. Pengennya. Ternyata harus disolawatin ya. Kan ya kan sesi akhir saya yang di grup itu Mbak, kan ada berbanyak sholawat dan istighfar ya. Nah kita sholawatinnya kan sholawat untuk keinginan kita. Nanti aja sesi nanti. Jadi Aku mau curhat sebentar ya.
Oh ya, masalah boleh. kehamilan, nulis di sini ya. Kalau menurut aku itu kalau dari bahasan psikologi itu adalah afirmatif kan, afirmasi. Ya. Jadi apa sih, secara Sudah. tidak di bawah sadar menghipnotis diri kita untuk mempersiapkan diri hamil di tanggal, bulan dan tahun itu kan. Nah Ya, itu betul. kejadian nyata dalam kehidupan aku. Jadi waktu mau nikah, saya nulis Mbak di dinding 9 April 2016. Tapi kebetulan Allah berkehendak lain, aku menikahnya cuma beda 1 minggu. Jadi 16 April 2016 menikah, alhamdulillah. Hai Mbak Abid, oke. Nah jadi emang itu worth it ya maksud aku, dan itu udah mudah-mudahan apa yang aku tulis juga balik lagi jadi kenyataan ya. Amin. Amin. Dan itu juga sering kali saya praktekkan, bukan hanya dengan kehamilan, tapi masalah yang lain juga. Contohnya putri saya alhamdulillah ketika umur 6 bulan sudah bisa ngomong dengan jelas. Saya buat tulisan-tulisan seperti itu ya. Di umur 6 bulan alhamdulillah putri saya sudah bisa bilang Allah dengan jelas, ayah dengan jelas, mama dengan jelas, dan masih banyak kosakata lagi yang alhamdulillah dia ucapkan dengan jelas. Subhanallah. Itu kalau boleh tahu diselawatkannya selawat sambil lewat aja atau emang dipantengin tuh tulisan sambil selawat berapa kali gitu? Sambil lewat aja kan kita banyak sekali aktivitasnya ya. Jadi selawatnya juga pendek. Selalu alaika ya Muhammad gitu aja. Selalu alaika ya Muhammad yang paling pendek. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi belum masak gitu kan. Udah ribet tuh. Suami udah langsung melempar panci enggak ya? Nah, jadi yang cari yang paling pendek aja. Cari yang paling pendek. Ya Muhammad, selalu alaika ya Muhammad, selalu alaika ya Muhammad. Sambil bawa tasbih digital biasanya yang di jari tuh, tasbih digital. Oh iya. 5.000 itu. Nah itu bisa kita bawa kemanapun. Oh sambil juga istighfar ya. Ya. Kalau saya sendiri saya targetkan minimal 1 hari itu 1.000 itu minimal. Sholawat dan istighfar Istighfar ya. Istighfar aja 1.000, oke. Istighfar aja 1.000, sholat aja 1.000. Kalau sudah selesai 1.000 itu sambil lalu tanpa dihitung. Oh iya. Ini kebetulan ada yang gabung, Mbak Abid ini anaknya baru beberapa bulan, jadi bisa tuh dia sampai Masya Allah gitu selama usia 6 bulan udah bisa bicara lengkap gitu ya. Ponakan aku masih belum, udah 2,5 tahun. Oke. Terus tadi sholat taubat, karena kita kan tidak jauh dari dosa yang kita nggak tahu gitu kan. Terus mungkin ada ekspresi, ucapan atau tindakan kita yang kita nggak tahu. Kita mah normal nggak bermaksud untuk itu, tapi ternyata orang nangkepnya lain, itu jadi dosa. Makanya di sholat taubat. Atau kita melakukan 10 dosa besar tadi, kayak meninggalkan sholat, terus durhaka, syirik, menyekutukan Allah, terus apa lagi? Berzina, terus riba, mabuk-mabukan, nggak meninggalkan puasa Ramadan, merasa aman dari dosa, ini merasa paling benar, paling suci deh gitu ya. Terus apa ya terakhir tadi aku lupa. Apa ya tadi ya? Durhaka sama orang tua. Udah. Apa ya? Syirik sudah. Zolim. Apa? Syirik, menyekutukan Allah. Udah. Itu nggak boleh itu. Ya. Boleh. Iya. Ya. Itu sholat taubat untuk mendetoksifikasi kalau bisa 40 hari ya. Nah kalau selanjutnya mau lanjut sholat taubat jadi kebiasaan nggak masalah ya Mbak ya, karena kan kita dosanya mah ada terus ya nggak sih? Iya. Iya. Terus kemudian kan tadi selain sholat taubat, positive thinking, perbanyak istighfar dan sholawat, tulis afirmatif. Jadi kita mau hamil tanggal, bulan, tahun berapa, kalau perlu jamnya dulu. Mana kita bisa tahu kalau jam ya? Gitu. Sama
surat Maryam nih udah mau aku masukin apa mau dibahas lagi nih? Ya, dimasukin aja, enggak apa-apa. Ya, sama surat Maryam. Jadi kalau bisa 1 sampai 11 setiap hari, terus 1 surat setiap hari. Jadi double ya kalau mau lebih cepet combo. Cepet. Terus apa lagi, Mbak? Terus sedekah. Nah, sedekah nih. Iya. Sedekah ini berapa sudah ya? banyak. Semampunya. Ini soalnya kan ada yang suka ngeles, sedekahnya sedekah gitu. Terus langsung senyum juga udah sedekah kan Mbak? Ya nggak gitu juga sih ya gitu kan. Mau hal yang berharga, pastinya juga yang berharga, jangan cuma senyum doang. Nah, betul itu. Nah, kalau memang sedekah yang pengen cepet gitu ya, sedekah dari harta yang paling berharga, betul kata Mbak tadi. Nah, tapi ini ada tips yang saya lakukan. Jadi saya itu menyisihkan Rp1.000. Kalau dulu Rp1.000 ya, karena waktu dulu itu memang masa-masa. Iya Mbak? Uang Rp1.000 masih ada yang, yang koin ya? Koin ya. Tuh, kalau dulu itu kan memang masa-masa di perantauan dan pengantin baru masih masih itulah ekonomi belum stabil. Itu Rp1.000 dikumpulkan setiap subuh. Ketika sudah 30 hari itu kan 30.000. Nah, 30.000 itu kita kasihkan untuk yang membutuhkan. Nah, itu tipsnya. Terus dia celengan kayak gini kali ya? Nah, boleh. Nah, itu saya biasanya setiap subuh, sedekah subuh namanya. Nah, kalau sudah stabil nambah lagi 2.000 tiap habis subuh itu 2.000. Jadi 1 bulan kan bisa 60.000 kan? Udah banyak. Oh iya, atau bisa juga ambil aja yang kayak gini suka di masjid-masjid gitu ya, suka ada kan. Boleh ambil nggak ke rumah gitu, bisa ya Mbak ya? Boleh, langsung dimasukkan ke masjid. Boleh. Tuh tips sedekah tapi ringan. sedekah ringan. Jadi nggak kerasa, totalnya sebulan udah banyak aja ya. Nah itu, atau sehari 3.000 ya terserah kita. Terserah kita mampunya berapa. Kenapa harus pagi-pagi? Kalau kan di waktu pagi itu biasanya segala hal yang kita lakukan di pagi hari akan mempengaruhi sehari itu kan, sehari kehidupan kita itu tadi. Misalkan di pagi hari kita sudah berpikiran positif, pasti sampai kita tidur pun akan positif. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kita kan sedekah pagi. Nah, sedekah ini kan manfaatnya juga jauh dari bala, dari musibah. Insya Allah akan dilindungi Allah sehari itu. Iya, karena pada saat pagi hari juga malaikat turun dan mendoakan orang yang bersedekah di pagi hari ya, Mbak ya. Betul. Jadi itu kenapa harus pagi-pagi nih. Terus apalagi Kak, sedekah, apalagi tips sedekah? Tips sedekah ya itu untuk sedekah hemat. Kalau ya itu tadi yang sedekah hemat tadi yang mengumpulkan 1.000, atau ketika kita gajian nanti ya, gajian itu 2,5%-nya kita sedekahkan untuk orang yang terdekat dulu. Jadi jangan sampai kita itu ke orang lain, tapi orang tua kita atau saudara kita atau orang-orang terdekat kita, saudara kita masih ada yang membutuhkan. Ya. Nah itu, jadi kita pilih yang paling dekat dulu sebelum orang lain. Tipsnya. Terus ada tips lagi yang mengenai sedekah? Sudah mungkin itu aja. Aku tambahin nih kalau gitu. Nambahin nih Mbak yang masalah sedekah ya, karena kan waktu itu aku baca di seminarnya Kang Dewa, tahu ya, Dewa Prayoga, sedekah Jumat kalau bisa dikali lipat dari yang biasa. Misalnya kalau pagi Senin sampai Kamis dia cuma 1.000 misalnya, nanti di hari Jumat kali 3, jadi bisa 3.000 kayak gitu. Oh ya. Nah, terus juga kalau misalnya mau lebih afdal lagi, kan suka bisa nasi bungkus ya.
di Nah, hari ya Jumat itu. sedekah nasi bungkus. Nah, itu katanya setiap butiran nasi itu lebih apa namanya, ada pahalanya sendiri gitu. Jadi lebih banyak dapat pahalanya kalau share nasi bungkus. Tapi sih balik lagi ke teman-teman ya, mau sedekahnya seperti apa gitu. Gimana ya, balik lagi. Gimana? Tapi yang penting keluarga nomor satu, baru yang membutuhkan selain keluarga, gitu ya. Iya, iya. Oke. Itu udah masuk 6 poin. Mungkin Sekarang tambahan apa lagi, tambahan satu lagi ya, doakan orang lain. Ini yang Oh, itu sedekah ya? ini. Termasuk sedekah ya? Doa juga sedekah kan, hadiah Oh, untuk orang lain. Doanya tapi yang untuk baik orang ya, jangan yang kalau kita kesel, semoga dia kenapa gitu, enggak ya? lain. Oke, Insya oke. Allah apa yang Terus? Insya Allah apa yang kita doakan itu kembali kepada diri kita. Jadi Oh, contohnya saya sendiri, ya ketika membuat program hamil di grup WhatsApp itu, saya mendoakan teman-teman yang ikut di grup itu tadi, itu semua mendapatkan apa yang mereka inginkan, gitu. Kan rata-rata mereka menginginkan kehamilan, tau nggak? Saya doakan, bahkan terkadang itu saya sebut namanya satu persatu. Makanya kenapa saya mesti tanya dengan Mbak siapa, atau wah, saya nomor 1 dong. Nama aku kan depannya A. jadi saya sebutkan semoga Mbak ini, semoga Mbak ini, semoga ini. Lah ternyata Allah memberi saya kehamilan yang tak terduga. Oh, malah justru, oh ya. Jadi pada saat mendoakan malah kenanya ke kitanya. Jadi Mbak Yuni yang kebetulan hamil. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Yuni melakukan ritual, jadi nggak apa-apa ya, melakukan ritual ini tuh selama berapa lama sampai Allah mengijabah doanya? Untuk yang pertama dulu ya, yang anak pertama dulu itu sekitar 1 bulan, November ya, November Desember itu positif. Itu Lah Mbak Yuni aja yang usaha kayak gitu atau sudah banyak nih sama suaminya nih? Oh, nah pertama saya sendiri, kemudian kan suami apa ya, kepo, ngapain sih itu, baca apa sih gitu, pasti gitu kan. Terus ikut-ikutan di akhir-akhir gitu. Terus ketika hamil juga kan surat Maryam sangat dianjurkan untuk perempuan hamil untuk mempermudah melahirkan, proses melahirkan. Ya, alhamdulillah ketika anak pertama saya ya? bukan saya testimoni pribadi. Ya, jadi alhamdulillah cerita singkat melahirkan saya ya. Anak saya itu 4 kilo dan alhamdulillah saya itu alhamdulillah melahirkan normal, lancar, cuma dengan waktu 1,5 jam. Kontraksi pun mulai jam 6 pagi dan itu jam 9 itu baru dibawa ke bidan dan itu sudah bukaan 7, jam 10:30 sudah lahir semuanya. Jadi tidak pakai lama. Wah, kan ada orang yang bahkan 1 hari ngerasainnya gitu kan. Terus kayak gitu nggak kebayang 4 kilo itu berapa besarnya anaknya gitu kan. Itu yang kedua juga sama, Mbak. Anak kedua ini baru hamil ini. Oh, lagi hamil. Subhanallah, berapa bulan? Jalan 3, masuk 3 bulan. Masuk 3 ya, semoga sehat. Ibu sama bapaknya sehat, anaknya juga sehat, lahirnya nanti lancar lagi ya Mbak ya. Oke nih, tadi ada yang nanya nih Mbak Abid Widya, katanya kalau sedekah boleh nggak sih kita minta didoain sama yang disedekahin gitu? Kan ada beberapa yang bilang lo ngasih udah ngasih aja, nggak usah minta doa, kan ada yang kayak gitu. Sebaiknya tuh gimana sih? Boleh, ketika kita punya hajat ya, misalkan pengen lulus dengan nilai grade tinggi misalkan, kita sedekah kan supaya bisa mencapai semua itu. Nah, sambil kita ngasihnya sambil, Pak minta tolong ya, ini didoain biar gini gitu. Biar spesifik doanya orang yang nerima tadi. Jadi itu nggak masalah ya. Biasanya kan kalau kita nyumbang ke panti asuhan atau gimana juga kan
bagian administrasinya itu nanya ini mau hajat apa gitu ya. Nah, ya. Iya. Oke. Tapi insya Allah nih, tanpa disebut. apa? Tapi insya Allah tanpa disebutkan pun Allah tahu niat apa, niat kita apa. Insya Allah juga tahu. Okay. Dan insya Allah kita akan berijazah. Jadi ini tadi nih kan balik lagi ke yang baca surat Maryam dan melakukan ritual-ritual tadi. Kadang kan ada yang mikirnya, masa gue doang sih, suami gue enggak gitu ya. Gitu kan kadang jadi udahlah suami gue nggak ngelakuin, gue nggak usah aja. Ada juga yang kayak gitu kan mikirnya. Ya mulai dia. Kedengeran suara ngelas nggak Mbak? Oh iya, dengar tapi nggak apa-apa. Kedengeran? Iya dengar. Nggak apa ya, ya udah. Nggak apa-apa. Nah, jadi apa namanya? Berarti kita aja dulu yang ngerjain gitu ya, baru nanti suami mungkin akan ngikutin, kita doain aja gitu. Jadi nggak usah sirik-sirikan. Harusnya tuh dia juga ngerjain atau gimana gitu kan? Itu kan jadi salah satu penyakit hati juga ya. Betul. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Mbak selain itu Mbak? Itu istiqomah. Istiqomah itu kita lakukan setiap hari. Itu mungkin sudah itu semua resepnya. Maaf Mbak, nggak dengar. Gimana Kak? Apa? Halo? Kedengeran nggak suara aku Mbak? Iya, dengar. Itu kan tadi harus 40 hari. Kalau perempuan kan ada lah bolongnya pasti gitu. Apakah diakumulasi atau gimana tuh? Kalau sholatnya kan berhenti kalau sholat ya. Kalau untuk bacanya, kalau saya pribadi lanjut karena kan sudah jadi kebiasaan, berarti sudah jadi zikir. Jadi untuk sholatnya bisa berhenti, bisa akumulasi kan. Tapi kalau surat Maryam saya lanjutkan meskipun uzur, meskipun haid. Atau mungkin bisa juga buat yang memang berpendapat nggak boleh pegang Quran atau mushaf, bisa dengerin dari YouTube ya surat Maryam sambil ngikutin juga. Pokoknya apa namanya, jangan putus lah insya Allah gitu ya. Ya, istiqomah. Terus ada istiqomah. Terus apa sih yang kemarin aku pernah baca, kasih cinta dalam rahim itu maksudnya gimana ya? Nah itu yang kita harus berpikir positif, kita harus menanamkan rahim. Kan rahim itu artinya kasih sayang. Rahim sayang kan. Nah di dalam rahim ini akan tumbuh, akan berkembang ketika kita menanamkan kasih sayang, cinta, rasa syukur. Pokoknya semua tentang kebaikan itu rahim insya Allah akan mudah sekali untuk tumbuh. Tapi ketika kita tanamkan sesuatu yang jelek kan tuh penyakit kan. Meskipun misalkan tumbuh itu tidak akan maksimal, dan kita bisa lihat, kita bisa bayangkan generasi apa yang dilahirkan dari rahim yang tertanami oleh penyakit hati itu. Tapi ketika kita menanaminya dengan rasa syukur, menanaminya dengan rasa cinta, insya Allah akan generasi unggul yang akan kita lahirkan. Jadi benar-benar harus yang biasanya suka marah-marah, kali harus dikurangin marah-marahnya ya. Yang biasanya suka negative thinking juga ganti deh, rubah mindsetnya jadi positive thinking. Terus perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Wah ini benar-benar emang sangat bermanfaat banget nih Mbak Yuni gitu ya. Selama ini di grupnya sendiri ada yang udah berhasil hamil atau ada yang lama gitu atau gimana tuh Mbak? Maksudnya kan kadang ada saat orang ngerasa putus asa ya. Oh Mbak Yuni sebulan udah kok, gue nggak hamil nih, udah lebih dari sebulan. Nah itu gimana tuh Mbak? Nah jadi ceritanya sebelum saya buat grup itu saya kan ngobrol dengan teman-teman saya. Nah kebetulan
kebetulan dari 3 teman saya itu sudah positif ketika mengamalkan itu semua itu dari amalan-amalan Sedekahnya, tadi. sholat tobatnya, sholat hajat tuh belum dibahas, sholat hajat. Ya, soal hajat sebelum berhubungan ya. Iya. Itu banyak sekali faedahnya. Salah satunya membuat generasi kita lebih cerdas, lebih mudah ketika kita menanamkan pelajaran tauhid, kita menanamkan hal-hal mudah sekali insya Allah. Contohnya seperti putri saya sendiri, jadi dia itu ketertarikan pada Tuhan dan Rasulnya itu sejak balita. Jadi ketika umur 3 bulan atau 4 bulan ya itu, ketika saya cerita tentang Rasulullah, nah ayahnya yang cerita itu waktu itu tentang Rasulullah yang jauh dari ibunya Siti Aminah, kan disusui oleh Bunda Halimah Sa'diyah di desa kan, jauh dari ibunya. Jadi anak saya menangis, si bayi itu masih 4 bulan nangis. Nah ya, setelah itu saya tanya sama ayahnya, ini tadi cerita apa? Untuk ayahnya cerita yang apa yang dia ceritakan tadi. Terus coba kita ganti cerita yang lain gitu. Kita cerita yang senang-senang. Ternyata anaknya senyum, ceria, senang. Itu 4 bulan Mbak, udah ngerti ya? Iya, alhamdulillah. Terus kita cerita lagi yang seperti ayahnya cerita tadi tentang Rasulullah yang ditinggal ayahnya meninggal dalam kandungan ketika jauh dari Bunda Siti Aminah gitu. Dia nangis lagi gitu. Nah, kita ulang-ulang sampai 3 kali. Ternyata anak ini sudah bisa merasakan empati pada Rasulnya ketika sejak balita gitu. Subhanallah. Iya. Jadi memang apa yang didoakan dan diserahkan semuanya kepada Allah, hasilnya insya Allah baik ya. Ya. Nah iya, tadi kembali lagi ke kan ada orang nih yang dengar kita cerita kayak gini semangat. Oke, gue 40 hari nih ngerjain, tapi ternyata selama 40 hari mana gak ada hasilnya gitu misalnya. Itu gimana tuh menurut Mbak Yuni? Kan kadang ada orang yang udah aku gak mau ngerjain lagi gitu. Tuh gimana menurut Mbak Yuni? Salah atau sebaiknya harus gimana gitu? Kan orang putus asa itu wajar kan ya, maksudnya ketika keinginannya tidak tercapai, putus asa atau nyerah itu kan wajar. Tapi kita ingat lagi keinginan kita, tujuan kita ingat lagi, terus kita pacu untuk mencapai semua yang kita inginkan. Misalkan kalau misalkan berhenti di situ, ya berarti kita harus terima kalau perjuangan kita dan harapan kita juga berhenti. Tapi kalau kita terus melakukan, insya Allah lah kita sendiri yang akan mendapatkan buah dari segala yang kita lakukan. Tuh. Bisa jadi udah tinggal dikit lagi ya, tapi kitanya nggak sabar. Itu kan kayak kita yang menggali tanah, udah mau deket ke emas, tapi dia berhenti, akhirnya nggak dapat emasnya. Jadi jangan putus asa ya. Ya, ada satu kisah teman saya yang luar biasa ini. Jadi dari umur 20 tahun ini sudah divonis tidak akan bisa hamil karena dari dia muda sampai umur 20 tahun itu tidak bisa haid. Jadi sama sekali nggak haid? Iya. Berarti dia nggak akil balik dong atau gimana? Kan kalau perempuan umur reproduksi ya. Iya, akhirnya kan dia periksa ke dokter kan. Di dokter itu divonis tidak akan bisa hamil. Akhirnya teman saya ini sedih, karena setiap laki-laki yang melamarnya dia kasih tahu kondisinya, tidak ada yang ditolak sampai akhirnya beliau berumur 35 tahun. Akhirnya alhamdulillah ada laki-laki solih yang mau dengan teman saya tadi. Akhirnya cerita ke saya tentang perjalanan hidupnya. Terus saya juga cerita tentang program kehamilan saya, anak pertama saya tadi dengan cara-cara seperti itu tadi. Akhirnya teman saya ini melakukan tuh. Ketika teman saya bilang, masa sih aku bisa hamil, kan dokter sudah bilang kalau saya tuh tidak akan bisa hamil gitu. Saya bilang gini, dokter, semuanya itu
kemampuannya terbatas tadi. Nah, sedangkan kalau kita melihat kemampuannya Allah, insya Allah tidak akan terbatas. Dan jika Allah mau memberikan jenengan keturunan sekarang ya pasti dikasih gitu. Ya beliau istiqomah melakukannya sampai 3 bulan kalau nggak salah, 3 atau 4 bulan. Ya agak lama, cuma kan apa ya, penantiannya beliau, istiqomahnya beliau akhirnya bisa melahirkan seorang putra. Subhanallah, itu setelah, maksudnya Allah tuh sebenarnya cuma pengen kita konsisten, istiqomah itu tadi ya, konsisten dan semakin memperbaiki diri, semakin mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya, insya Allah bukan hanya keturunan, tapi materi semuanya akan dicukupkan sama Allah. Jadi apa ya, semua yang kita inginkan itu bisa mudah kita capai gitu ketika kita melakukan semua step tadi. Nah, jadi bukan hanya keturunan bukan hanya keturunan, tapi yang lain-lain pun akan mendekat pada kita. Kebaikan juga akan mendekat sama kita ya, karena memang ada yang bilang kan, oh kalau lo belum hamil mungkin karena kondisi keuangannya belum bisa mencukupi kali ya, atau karena kalau lo hamil nanti anaknya dikasih makan apa. Mungkin kan ada pasangan yang memang pendapatannya nggak banyak gitu kan, jadi mungkin kepikirannya udah kesana-sana, tapi Allah maha kaya kan, jadi jangan putus asa gitu ya. Mungkin memang belum saatnya, mungkin dari dirinya sendiri yang belum siap, dari si wanitanya kan, kita nggak tahu. Kalau yang aku alamin sih selama beberapa hari ikut cobain stepnya Mbak itu, memang yang agak susah itu sholat tobat dan sholat hajat ya, karena aku memang masih belum terbiasa untuk sholat malam. Kalau untuk sholat Maryam itu insya Allah, dan memang jadi apa sih, kalau kata suami aku, kok tumben sih nggak reaktif gitu. Nggak, jadi kok nggak reaktif sih, biasa kan ada masa sih nggak gitu kan, agak temperamen lumayan menurun dari membaca surat Maryam kayak gitu sih. Itu pengalaman testimoni dari aku kayak gitu. Dan adem aja gitu kalau udah dengar surat Maryam tuh kayak yang yang kurang. Kayak iya, kalau belum baca kayak ada yang kurang gitu. Aduh, belum baca ini nih gitu. Terus kadang kalau kemarin lagi menstruasi juga pasti baca, ya ampun gini hebatnya ya Nabi Zakaria dalam memperjuangkan keturunannya gitu, sampai akhirnya di usia lanjut baru dikasih. Dan kalau dipikir pakai logika kan, atau dunia kedokteran kayak nggak mungkin ya. Siti Hajar Siti Hajar atau Siti Sarah, nanti aku salah. Bukan, suami istrinya Nabi Zakaria. Siapa itu? Hana. Nah, iya, itu kan belum, udah usia 90-an kayaknya nggak mungkin bisa hamil gitu kan. Tapi alhamdulillah qadarullah bisa hamil. Nah, terus Maryam juga kan, ibaratnya kalau dipikir-pikir nggak ada ayahnya, anak orang selain kita bilangnya anak Tuhan. Kisah dibalik Maryamnya memang hampir sama dengan melahirkan sendiri dan lain-lain gitu kan. Dari situ kita belajar jadi wanita dikasih amanah anak itu nggak gampang. Iya Mbak ya, bener kan? Yeah. Jadi mungkin Allah pengen kitanya siap dulu nih secara mental dan psikis. Sama aja ya, mental dan psikis maksudnya. Karena coba Mbak, boleh nggak pengalaman perubahan dari tadinya nggak punya anak sampai ada anak pertama tuh, apa yang paling berasa banget? Apa ya? Ya mungkin pembagian waktu, terus yang dulunya kerja ya kerja aja, tapi sekarang ketika kerja ya di rumah ada anak, harus pulang gitu ya. Cepet-cepet pulang gitu. Banyak sih sebenarnya. Terus untuk mendidik anak juga kan, apalagi di generasi zaman ini ya. Iya, PR banget ya. Anak zaman sekarang itu hampir semuanya cerdas. Semuanya cerdas. Nah, tugas kita itu mengarahkan untuk terus menjadi yang terbaik. Maksudnya apa? Kan karena kecerdasan mereka itu jadi mudah sekali menangkap apa yang ia dengar, mudah sekali menangkap apa yang dia lihat. Lah, bahaya sekali kalau apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu
sesuatu yang negatif gitu. Jadi tugas kita tuh harus benar-benar menjaga, meluruskan, terus apa ya, banyak pokoknya. Kalau ini sudah saya bahas di stimulasi, saya punya grup lagi Mbak, stimulasi anak 0 sampai 12 bulan. Jadi di situ bahas lengkap sana. Jadi ibarat kata tuh ya, kalau aku ambil kesimpulannya, udah usia dewasa kita bingung, aduh belum dapet jodoh gitu kan, berusaha dapet jodoh, udah nikah belum dapet keturunan, usaha lagi, nanti udah punya anak juga, ada juga apa maksudnya kita harus jagain anaknya, mau nggak mau secara nggak langsung emang si ibu ini harus lebih banyak ibadah ya. Maksudnya karena lewat doanya itulah mungkin Allah mendengar apa yang kita minta ya. Jadi memang apa namanya, nggak mudah tapi itu menyenangkan ya Mbak ya. Sangat menyenangkan. Nah, untuk waktu ibadah juga ya, ketika kita masih belum ada anak itu kan ibadah suka-suka kita. Kita baca Al-Quran suka-suka kita, sampai hatam pun suka-suka kita, sholat pun awal waktu, habis azan langsung sholat, tanpa ada drama. Nah, kalau sudah ada anak, nanti bisa saja ketika azan, anak lagi pengen main atau apa. Terus nanti ketika kita baca Quran 1 halaman, anaknya sudah nangis, gitu. Jadi terkadang kita diuji amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan sebelum punya anak, diuji bagaimana kita bisa konsisten nggak ketika kita sudah punya anak, karena kan anak itu butuh kita banget ya, apalagi masih bayi itu butuh kita banget gitu loh. Memang waktu kita itu harus kita curahkan semuanya untuk anak, karena kan belum buat suami juga ya, bagi-bagi ketika mereka pipis, ketika mereka kan semuanya belum bisa kan, hanya bisa nangis aja kalau bayi itu. Jadi memang benar-benar butuh kita. Nah, saat itu kita diuji bagaimana ibadah kita, puasa kita masih bisa nggak puasa. Kan ibu menyusui itu suka lapar gitu kan. Iya. Terus sholat masih bisa nggak tepat waktu, bisa nggak? Iya. Ngajinya baru buka Quran mungkin udah udah nangis ya. Nah itu drama belum punya anak dan sudah punya anak. Oke, jadi emang itu selain dari mengetuk pintu langit, kita juga harus perbanyak ilmu parenting. Jadi nggak kaget lagi ya sama manajemen waktu, karena aku aja nih yang belum punya anak juga bingung nih antara kapan gue bersihin rumah, kapan masaknya, kapan iniin suami gitu kan, karena apa namanya belum ahli kali. Jadi kata Allah udah ahliin dulu di situ nanti baru dikasih gitu kali ya ini ya. Jadi thank you banget loh, ini udah dikasih tips-tipsnya. Aku coba ulang lagi. Yang pertama baca surat Maryam 1 surat 1 hari. Terus udah gitu kalau bisa setiap selesai sholat wajib 1 sampai 11, kemudian sholat taubat dengan tata cara mandi bersuci ya sebelum sholat taubat, kemudian sholat hajat, positive thinking, tumbuhkan rasa cinta dan kasih di dalam hati, jangan nesting, jangan nesu gitu ya. Terus yang kelima, apa tadi? Jadi lupa deh tuh habis ngomongin gitu. Sedekah tuh kalau bisa terbanyak sedekah, mau sedekah pagi, sedekah Jumat, sedekah nasi bungkus, pokoknya banyak-banyakin sedekah senyum, tapi jangan senyum-senyum terus di depan orang, nanti kira gila ya. Apalagi ya tadi istighfar. Apalagi Mbak? Oh ya, istighfar dan sholawat. Kalau bisa 1000 sehari, istighfar 1000, sholawat 1000, lebih banyak lebih bagus. 6 aja ya tadi. Kayaknya aku nulis 10 deh di 6 aja itu, 6 aja deh. Oh iya, mendoakan orang pada sedekah. Termasuk sedekah ya? Iya. Iya, oke nih. Nah aku tanya, ada yang mau nanya nggak nih selain Mbak Gegerni Bikso sama Mbak Abid Widya? Kita tunggu 1 menit, kalau nggak ada kita pilih ya siapa yang kira-kira
mendapatkan tumbler dari dusdusan.com. Oke, sambil nunggu 1 menit kita ngobrol apa ya Mbak? Caranya nih pada saat nanti udah hamil, terus itu kebiasaan yang tadi itu juga harus dilakukan atau ada kelonggaran nggak sih? Karena kan kalau hamil kan hormon berubah, terus kitanya jadi lemes atau kadang cepet lelah gitu kan? Apa harus tetap atau enggak? Nah, itu kembali pada diri kita sendiri mau melakukan apa enggak. Nah, kalau saya sendiri sih kan amalan ibu hamil itu ada sendiri kan. Jadi saya beralih ke amalan Iya, kita ngobrol ya kalau udah hamil ya. Siap. Oke, amin. Jadi saya beralih apa ya? Kalau saya pribadi ya beralih ikhtiar. Beralih ikhtiar membaca surat-surat yang dianjurkan untuk ibu hamil dan doa-doa untuk ibu hamil. Tuh. Ya. Tip. Jadi banyak juga ya, maksudnya amalan-amalannya berbeda pada saat orang nyari jodoh. Udah nikah mau punya anak, udah gitu lagi hamil itu beda lagi, nanti udah punya anak juga ada lagi gitu ya. Jadi nanti mungkin berseri ada lagi, tapi untuk 1 bulan ini kita khusus ngomonginnya tentang program hamil. Di minggu ini ngobrolin program hamil mengetuk pintu langit. Jadi usaha dulu nih PDKT sama Allah, karena kan gak semua orang punya biaya untuk ke dokter atau konsultasi dengan dokter. Jadi kita coba usaha mengetuk pintu langit dulu ya Mbak Yuni ya. Oke. Ternyata belum ada yang nanya. Kalau menurut Mbak Yuni dari Mbak Geger Nidikto sama Mbak Abit Widya itu pertanyaan yang mana nih yang mau dapetin hadiah? Kalau Mbak Geger Nidikto tadi nanyanya tentang laptop, cicilan laptop riba apa bukan? Sama apa ya tadi 2 pertanyaan dia. Terus kalau Mbak Abit, kalau sedekah boleh nggak minta didoain gitu? Yang mana nih? Ya, dua-duanya bagus. Mana ya? Karena dua-duanya juga bermanfaat kan. Dua-duanya pertanyaan yang sangat bermanfaat. Jadi dua-duanya dapat hadiah ya? Satu aja ya, satu dulu. Satunya dari Mbak Yuni. Oh, enggak di sini. Tetap kita doain ya Mbak Geger Nidikto sama Mbak Abit Widya. Kalau Mbak Abit Widya kan nanya karena anaknya usianya udah 3 bulan. Ini anak pertamanya ya Mbak? Anak pertamanya udah usia berapa? 21 bulan. 21 bulan. Perempuan ya? Perempuan. Mau 2 tahun kurang 3 bulan. Iya, berarti bedanya pas nanti lahir 2,5 tahun sama dedeknya ya? Iya. 2,5 tahun ya. Gimana nih Mbak? Siapa nih kira-kira? Siapa ya? Gimana? Kalau Mbak Nisa gimana? Terserah Mbak Nisa. Aku terserah narasumbernya aja nih. Siapa kira-kira nih yang bisa mendapatkan tumbler dari dusdusan.com? Tadi ya, yang sedekah tadi ya, sedekah ya, yang tanya sedekah ya. Oke, Oke, nanti kita kirim ke Mbak Abit Widya tumblernya, karena sudah bertanya soal apakah kalau sedekah itu boleh minta didoain apa enggak gitu. Oke, seperti itu ya. Bahkan sama orang yang kayak peminta-minta pun kita nggak usah minta juga udah didoain ya. Maksudnya udah semoga banyak rezekinya panjang dong kan biasanya ibu-ibu yang suka gitu ya. Oke deh, thank you banget ya Mbak Yuni. Mungkin lain waktu kita bisa gabung di Wijaya Stuti Ngobras di acara yang lainnya, maksudnya tema yang lainnya. Untuk 1 bulan ini kita mau ngomongin tentang program hamil, teman-teman. Jadi minggu depan kita mau bahas program hamil melalui medis. Jadi karena kan dari segi medis orang belum bisa hamil itu pasti ada apanya banyak ya gitu. Nanti kita mau coba ngobrol sama Mbak Mega Setiarini. Oke, thank you banget ya
Mbak Yuni ya, thank you waktunya. Salam buat keluarga, saling mendoakan. Semoga sehat-sehat terus sampai lahiran. Berarti lahirnya bulan? Maret, sekitar Februari Maret. Oh, Februari Maret. Oke deh. Sampai ketemu lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Make up your mind, fix your fault. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.